Mama duluan aja deh. Nggak bisa, pokoknya kamu harus bareng sama Mama. Ya udah kalau gitu tungguin. Itu mama gue. Super protektif. Dari gue mulai bangun tidur sampai gue tidur, mama tuh selalu pengen tahu aja apa yang gue lakuin. Sudah berapa kali Mama bilang jangan pakai baju seperti itu ke kampus. Mama nggak suka, cepet ganti. Emang kenapa sih mah kalau pakai baju kayak gini masa nggak boleh sih mah? Mama nggak pernah ngajarin kamu pakai baju itu nggak sopan. Ayo cepet ganti, pokoknya Mama nggak mau dengar alasan apapun. Ya palingan pada saat gue tidur aja dan bermimpi. Baru di mama nggak mau ngatur-ngatur gue lagi kayak tadi. Diri gue murni punya gue ya di saat gue tidur dan bermimpi itulah. Oke, untuk nyenengin mama, yaudah, ganti baju. Rambut diikat rapi, baju tertutup. Inilah Alisa yang dimauin sama mama. Sementara gue berbeda banget sama teman-teman gue di kampus. Mereka udah cantik, seksi. Kalau gue apa? Kayak gue untung punya temen yang super baik, super seksi, super cantik. Terus tomboy lagi. Olive, aduh si Olive, yang nganter ganti-ganti terus nih. Makin laris aja. Sombong banget lo. Ayo ke kampus, jangan belagu deh. Ya. Lo ngomong apa barusan? Yang ini gue mah Enggak. Jangan teriak-teriak di belakang gue bisa nggak? Sekarang ngomong langsung depan muka gue. Maksud gue gini. Banci lo. Sekarang mana temen lo satu lagi? Yang tadi teriakin gue. Dia doang. Ternyata lo semua emang banci ya. Urusin tuh temen lo. Dan kalau masih ada yang penasaran sama gue, cari. Kalau menurut gue sih. Tapi kenapa ya? Olive mau berteman sama tipe cewek kayak gue. Lagi pula, Olive baik banget lagi sama gue. Ih, jangan gigit kuku lagi dong sayang. Kamu kan udah kuliah, malu ah. Iya ma. Gimana buku, air minum, sama pulpen udah siap semua? Udah ma. Pulang naik taksi ya nanti ya. Tapi dilihat-lihat dulu taksinya, jangan tidur di taksi. Makan juga jangan sembarangan. Temen juga kamu harus pilih-pilih. Jangan yang tidak baik yang kamu pilih. Kalau ada cowok yang deketin kamu atau berkenalan, jangan tanggepin. Selesai kuliah kamu langsung pulang ke rumah. Kalimat-kalimat itu tuh yang harus gue dengar dari mulut nyokap gue setiap hari. Gue tuh kayak TK aja deh yang baru dianterin nyokapnya ke sekolah. Tapi hanya ada satu jawaban yang bikin nyokap gue senang. Yaitu, yes, Mam. Baru deh nyokap gue tersenyum. Gila ya. Selama 18 tahun gue masih ngalami adegan seperti itu. Ya udahlah, apanya udah dipikirin. Oh iya, si Olive mana ya? Udah tahu ya? Bangun, Olive. Olive, bangun. Olive, rasanya ngeliat lo terus. Olive, bangun. Ruangan ini bukan tempat untuk tidur. Ayo, cuci muka sana. Jangan masuk kelas saya dulu. Sebelum kamu benar-benar bangun. Cepat. Tunggu apa lagi? Gila, Olive berani banget. Olive tuh emang oke banget deh. Gak ada takutnya. Udah Van, makan aja dulu. Dia pasti datang kok. Lo kalau urusan makanan cepet aja. Daripada lo bisa-bisa nggak makan gara-gara cewek. Gua kasih tahu nih ya, makan itu punya kenikmatan tersendiri, men. Halo, Liv. Tadi dosen nanyain lo. Kenapa nggak balik kelas sih? Ya, lo malah pulang lagi tidur. Gimana sih? Apa? Alisa dit Alisa. Oh, yaudah. Iya. Tunggu apa lagi lo? Buruan samperin. Iya, tunggu dulu dong. Tunggu apa? Tunggu sampai dia pergi. Atau lo mau mandangin dia doang dari sini? Udah lah, Van. Buruan samperin. Iya, tunggu.
pasti nggak berani. Dit. Nggak deh. Lain kali aja deh ya. Besok-besok aja gue nggak berani, Dit, beneran. Nggak. Sekarang lo berdiri, terus lo tarik nafas, yakin, udah gitu lo samperin dia. Cantik banget dia, Dit. Ini yang bikin gue grogi nih. Dan inget men, lo itu seniornya, jadi lo pasti tenang. Aduh, ini sih nggak ada hubungannya sama senior junior. Ini udah masalah rasa. Ya udah kalau gitu Van, seperti biasa aja. Silakan tuh, lo puas-puasin ngeliatin dia dan ngagumin dia dari sini. Evan, Ibu, malam Bu. malam. Gini, kayaknya Berarti kamu sudah tahu kenapa saya ngetuk pintu kamar kamu malam ini. Saya nggak mau dengar lagi alasan. Ini sudah bulan kelima kamu nunggak uang kos. maaf Bu, tapi kalau sekarang saya lagi nggak punya uang. Nanti kalau saya punya uang, bakal saya cicil Bu. Ya. Kok dicicil? Saya mau kamu lunasi semua tunggakan uang kos kamu. Tapi Ibu ngerti kan, saya masih kuliah Bu. Masih banyak keperluan kuliah buat saya. Itu bukan urusan saya. Kamu kan punya motor. Kenapa gak kamu jual dulu aja tuh motor buat bayar utang? Ya Bu, jangan motor saya, ini motor kesayangan saya Bu. Ntar saya ke kampus naik apa dong kalau nggak naik motor ini? Saya tidak mau tahu. Malam ini kamar kamu sudah harus kosong. Dan silakan kamu cari tempat kos lain. Karena kamar ini sudah ada orang yang mau ngisi. Aduh Bu, jangan malam ini Bu, please ya. Besok pagi aja gimana? Besok pagi ya Bu, saya janji besok pagi saya akan keluar ya. Tapi malam ini jangan Bu. Baik, ini janji kamu yang terakhir. Dan besok, pagi-pagi kamar ini sudah harus kosong. Dan ingat, kamu masih punya tunggakan uang kos 5 bulan lagi sama saya. Ngerti? Bibi, jangan lupa kamu siapkan ya makanan untuk Alisa. Sebentar lagi dia pulang kuliah. Terus jangan lupa dia suruh langsung istirahat. Saya masih di kantor nih, Bi. Ya Bu, baik Bu. Disiapkan aja ya laporannya semua sebelum saya berangkat ke Bandung. Kalau bisa sih besok udah selesai. Baik Bu. Ada lagi yang perlu saya persiapkan Bu? Sudah cukup. Oke, baik. Oh, makan Al. Hal apa? Ya, ngapa makan gue jadi lapar juga. Kalau gitu lo makan. Gue pesenin ya. Nggak usah. Nyokap gue udah masak di rumah. Nanti kalau gue nggak makan, dia bisa ngamuk kali. Ya ampun, hebat banget nyokap lo. Udah sore gini masih disiapin makan. Gue pengen tuh punya nyokap kayak gitu. Bang! Gue pesen makanan kayak gini satu lagi sama persis. Pakai cepet ya. Siap, pakai cepat non. Lo kok ngapain? Ya udah sih, ntar lo di rumah tinggal makan lagi. Gampang kan? Lapar kok ditahan-tahan. Jangan kayak orang susah deh lo. Ya bukan masalah itu, nanti dengan gue melar kali, Lip. Mas, gila sih Akang cepet amat. Ekspresi deh. Oh ya, terus ada acara nggak? Enggak, kenapa? Lo mau nggak nemenin gue ke kafe teman gue? Hari ini? Iya, soalnya pas openingnya tuh gue nggak dateng. Terus tadi pagi gue ditelepon katanya ada diskon buat mahasiswa. Aduh, gimana ya? Ya gampang, pokoknya nanti lo pergi gue jemput, terus pulang gue anterin lagi. Paling jam 10-an udah nyampe rumah lagi deh. Apa? Jam 10? Waduh. Wah, ntar gue tanya nyokap gue dulu ya. Ya ampun, halo Alisa, jam segitu itu Jakarta baru bangun. Lip, lo tuh gak tau nyokap gue. Ya kalau lo nggak bisa juga nggak apa-apa. Gimana? Mungkin next time gimana? Please dong, bisa kan? Ya gue sih fleksibel aja. Kalau lo bisa lo temenin gue, kalau nggak ya udah, itu aja gampang kan? Aduh, gimana ya? Gue pengen banget nih ikut. Tapi nyokap gue ngebolehin gak ya? Gimana?
ajar sih. Gue udah 5 bulan nunggak sama dia, nggak bayar kosan. Makanya, gue bilang apa? Lo tuh mesti nyambi kerja. Jangan ngandalin buat kiriman mulu. Gak bakal cukup deh. Dan Alisa mulu yang lo pikirin. Sekarang nih, yang harus lo pikirin. Lo mau tinggal di mana? Kan ada lo, Dit. Gue numpang tinggal sini sementara ya. Nah aja, bentar lagi gue bakal kerja. Mah, Alisa tuh udah janji mah sama teman-teman Alisa. Kenapa nggak dikerjain di sini aja sih? Nah, soalnya rumah teman-teman Alisa tuh jauh-jauh. Jadi kita ngambil tengahnya. Terus ada teman Alisa, kita ngerjain di rumah dia aja. Yaudah, kalau gitu Mama antar. Mah, Mama tuh kenapa sih nggak pernah percaya sama Alisa? Mama kan tahu, Alisa tuh nggak pernah macem-macem, Mah. Alisa tuh selalu aja nurutin semua kata-kata Mama. Oke, kalau gitu nggak boleh. Mama, Alisa tuh mau ngerjain tugas kuliah, Mah. Al, Mama ini kan baru pulang kerja, Mama masih capek. Kalau Mama bilang nggak boleh, ya nggak boleh. Ngerti? Mah, Alisa tuh udah janji sama teman-teman Alisa. Teman-teman kamu yang mana? Hah? Mama nggak pernah tahu lagi teman kamu yang sekarang ini? Ya karena Mama tuh emang nggak pernah mau tahu. Mama tuh maunya kan Alisa selalu yang nurutin semua peraturan-peraturan Mama. Yang nggak boleh begini, yang nggak boleh begitu, ya harus begini, ya harus begitu. Mah, kenapa sih, Mah? Alisa tuh udah 18 tahun, Mah. Mah, sampai kapan sih? Mama tuh egois banget sih, Mah. Mama, Mama tuh sadar gak sih Mama tuh nampar Alisa? Mama tuh kenapa nampar Alisa, Mah? Mama tuh egois. Maafin Mama, sayang, maafin Mama. Mama nggak sengaja. Mama nggak ada maksud untuk nyakitin kamu. Maafin Mama ya. Maafin Mama, sayang. Mama cuma khawatir takut kamu terjadi apa-apa. Apalagi sampai terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Itu aja, Al. Mah, Alisa juga tahu kok, Mah. Alisa juga tahu kok teman yang benar atau teman yang nggak baik. Teman-teman kamu itu cewek apa cowok? Ya cewek lah, Mah. Oke, sekarang Mama izinkan. Tapi ingat ya, kamu nggak boleh macam-macam. Pulang jangan terlalu malam. Handphone nggak boleh dimatikan. Sampai sana kamu langsung telepon Mama. Ya, Ma. Mau pesan apa, Al? Apa ya? Al, lo nggak kenapa-napa kan? Oh, enggak, kok nggak kenapa-napa. Cuman gue nggak terbiasa aja sama tempat kayak gini. Nggak biasa atau nggak pernah? Ya, nggak pernah sih. Hai Olive. Hai, Rendra. Udah lama? Enggak kok, baru. Ah, kenalin ini Rendra. Apa? Rendra. Rendra. Alisa. Udah pada pesan belum? Belum. Pesan aja semua yang kalian mau. Gue yang undang lo kesini. Beres. Oke deh, kalau gitu gue pergi dulu ya, Liv. Gue harus ketemu banyak orang. Oke deh, sip, sip, sip. Liv, lu ketemu dia dari mana sih? Jangan salah lo. Kayak gitu. 3 resto dia udah punya. Wow, 3 resto. Berarti koneksi lo banyak juga ya, Liv? Ya iyalah, secara gue tinggal di Jakarta sendirian, ngekos pula. Jadi gue mesti banyak temen dong. Emangnya nyokap sama bokap lo di mana sih, Liv? Di Jogja. Oh, Jogja. Terus kenapa nggak kuliah di sana aja? Hello, gue itu pindah ke Jakarta dari SMU. Malas aja kali gue mesti balik lagi ke sana. Emangnya orang tua lo nggak khawatir apa sama lo kalau lo kuliah di sini? Ya enggak lah, mereka itu justru bangga sama gue. Anaknya jadi mandiri. Asal lo tahu, bokap sama nyokap gue itu didikannya sangat keras banget sama gue. Walaupun gue anak tunggal ya, gue tuh gak pernah dimanja. Liv, lo apa nggak kangen apa sama mereka? Kangen sih, tapi mau gimana lagi? Gue udah betah sih di sini. Mama, nyokap gue.
ciuman gak, Liv? Apa? Gue gak salah denger nih lo nanya ciuman. Emangnya rasanya gimana sih? Hari gini lo nanya gimana rasa ciuman? Yang bener aja lo. Ya jujur aja, Liv, gue belum pernah ciuman. Ya ampun, Alisa. Jadi selama 18 tahun lo belum pernah dicium sama cowok? Belum. Selama 18 tahun ini lo belum pernah pacaran sama Belum. Terus selama 18 tahun ini lo ngapain aja, ha? Jadi anak baik buat nyokap gue. Anak baik. Ya, anak baik buat nyokap lo. Gue akuin, lo dan nyokap lo itu emang orang yang hebat. Sip, gampang lah. Ntar gue ajain gimana rasanya pacaran dan ciuman. Terus kalau gambar yang ini lo ngerti gak? Enggak, lihat dulu nggak jorok. Apaan nggak jorok? Tahu nih, lihat dulu nih. Sorry, maaf. Itu pegawai situ baru ya? Oh iya, mahasiswa jeng, nyambi-nyambi. Apa-apa lagi mahal sekarang. Alah, palingan juga bentar lagi cabut ya. Mana betah dia malu cerewet kayak gini. Bentar ya, Mas. Kok pintunya pakai dikunci sih? Oh enggak, Ma. Tadi Alisa ganti baju. Emang kenapa, Ma? Besok Mama mau ke Bandung. Ada tugas dari kantor, ya sekitar 2-3 hari lah. Emangnya besok Mama berangkat jam berapa? Pagi-pagi. Ya, Loh, jangan cemburu gitu dong anak Mama. Nanti Mama bawain oleh-oleh ya. Ya. Tapi ingat, jangan nakal dan jangan macem-macem kalau nggak ada Mama. Pulang kuliah langsung pulang ke rumah. Nanti Mama akan telepon kamu dari Bandung. Ya. Berarti aku bebas pergi sama Alif. Wah, God, makasih. Mama akhirnya pergi juga. Lucu banget, sumpah. Iya. Ya ampun, Al. Lo cantik banget tau gak? ya iyalah, kan lo maminya. Ya udah, sekarang lo ganti baju yang kita beli tadi. Pasti lo tambah cantik. Emang kita kemana?
Lihat deh. Itu apa? Dua cowok itu yang nggak ngelirik kita sama sekali pas kita masuk tadi. Apa? Ih, so cuek gitu deh, Al. Gue penasaran deh. Lo suka yang mana? Gue sering. Enggak. Lagi pula lo ngapain sih mikirin cowok? Pekerjaan tau gak? Enggak lah. Oh, lo normal kan? Ya iyalah gue normal. Kalau gue gak normal, gue bakal pacarin lo kali. Ih, najis lo. Terus kapan lo pacaran? Aduh, ya kalau kata nyokap gue sih pasti ada waktunya sih gue pacaran. Terus kalau menurut lo? Menurut gue ya gak tahu sih. Berarti lo harus cari tahu dong. Nah, gimana kalau kita mulai dengan dua cowok itu? Gila, nggak jadi, nggak jadi. Sekarang gue bilang juga apa? Lo tuh so tau sih. Enggak. Nih ya, gue punya kenalan cowok banyak banget dan itu keren-keren. Dan gue bakalan kenalin sama lo, mau gak? Bibi, Alisa mana? Oh, belum pulang, Bu, dari pagi, Bu. Belum pulang, udah malam kayak gini. Dia bilang nggak kemana? Enggak tuh, Bu. Ya udah. Kemana gini hari belum pulang? Alisa, jangan nyusahin mama, kenapa sih? Angkat Alisa, kok nggak diangkat-angkat? Ih, jorok banget sih lo. Mana sih orangnya? Nah, itu dia. Woi, Ga. Woi, Lev! What's up, bro? Yang cantiknya aja. Oh iya, Oli. Gue terakhir nonton konser di Yus lo datang ya, kayak gue ngeliat lo deh. Gila, rocker ngepang abis. Dari segitu banyaknya teman Olive, apa cuma dia doang yang ganteng? Cacat dahsyat lo, gila sumpah. Kok Olive kenalin yang kayak gini sih ke gue? Gue nemuin temen gue dulu ya, ntar kita lanjutin lagi. Sip. Oke? Kenapa sih lo? Lo jangan lihat dari penampilannya. Sebenarnya dia itu anaknya baik banget tau gak sih? Terus itu ya, jago main musik. Gaul banget lagi. Tapi Udah deh, lo itu belum ngobrol sama dia aja. Tenang. Excuse me, boss. You have a text message. Papi udah dateng. Juga udah oke, Bu ya? Duh, mampus gua. Mama udah balik lagi. Aduh, gimana nih? What's up, Tante? Apa kabar, Tante? Kamu siapa? Tante siapa ya? Saya tanya kamu siapa? Saya aja, Tante. Tante siapa ya? Ada keperluan apa kamu kesini? Tante belum jawab tadi Tante siapa. Saya yang punya rumah sini. Wah, berarti Tante mamanya Alisa ya?
Alisa ada tante. Mama? Kok Mama udah pulang sih? Iya, Al. Ini siapa? Oh, ini... Saya aja, temennya Alisa tante. Saya tahu. Kamu siapa? Tante nggak ngerti dia nanyain gini. Rocker tante, metal, Imo. Oh, enggak Ma, dia teman kampusnya Alisa Ma. Iya. Oh, hebat ya. Anak kampus dandanannya kayak gini. Sekarang terus kamu ngapain kesini? Oh, dia kesini mau jemput Alisa Ma. Gitu. Sekarang Alisa masuk. Cepat masuk. Dan kamu anak band, jangan coba-coba datang lagi ke sini. Cepat keluar dari rumah saya. Wah, nggak bisa gitu dong tante. Saya udah janjian sama Alisa dari jauh hari tante. Gila lagi masa dilarang sih. Mau janji apa kamu? Hah? Janji ngerusak anak saya? Hah? Iya tante. Bibi! Bibi! Ibu, cepat ambilkan gunting. Saya mau gunting rambut anak-anak ini. Cepat, Bi. Iya, Bu, ya. Udah tante. Ini rambut mahkota saya tante. Jangan deh, mendingan saya pergi aja deh tante. Jahat banget. Kamu kenapa sih, sayang? Enggak, nggak apa-apa kok. Cowok kayak dia itu nggak pantas jadi tikan teman. Kamu bisa rusak nantinya. Rambut kamu itu diapain sih? Besok ikut mama ke salon ya. Ngapain, Ma? Ngelurusin rambut kamu seperti dulu lagi. Kamu tuh nggak cocok dengan style rambut seperti itu. Kayak orang dewasa. Kamu tuh masih anak-anak, Alisa. Jangan suka ikut tren yang nggak pantas buat kamu. Tapi aku suka gaya ini, Ma. Ini pasti pengaruh dari teman-teman kamu. Kamu bergaul sama siapa aja sih di kampus? Baru 2 hari ditinggal sama Mama. Rambut sudah berubah kayak begini. Mulai sekarang, Mama harus tahu teman kamu siapa aja di kampus. Habisin dulu makanannya. Kenyang. Alisa? Gila ya. Nyokap lo tuh paranoid banget sih, Al. Ya, mungkin karena masa lalunya kali ya, Liv. Lo tau gak sih? Nyokap bokap gue itu married by accident. Lo tau gak? Dari situlah gue ada. Ya udahlah, lo gak usah sedih. Itu kan bukan salah atau dosa lo lagi. Waduh, bisa-bisa gue didatengin nyokap lo juga nih. Lo kan gak salah, Liv. Lo ngapain juga sih takut? Wih, siapa yang takut? Gue cuma males aja lagi, Al. Gue dituduh yang enggak sama nyokap lo. Gue gak bisa ngebayangin ya, Al. Lo kuliah aja kayak gini. Gimana lo SMA? Jadi lo nyalain nyokap gue? Ih, enggak. Gue gak nyalain nyokap lo. Tapi gue kasihan, Al, sama lo. Kapan coba lo bisa mulai pacaran, mengenal cowok, bahkan mengenal diri lo sendiri? Apa nanti setelah lo jadi nenek-nenek? Ih, keburu gak laku, Non. Ayo. Hah? Lo ngajakin gue jalan? Nggak salah nih. Kalau gue mah, ya aja.
berapa kali kamu pulang setengah malam seperti ini? Dari mana kamu? Jawab dengan jujur dan jangan bohongin Mama. Dari tempat teman, Mah. Mama udah bosan dengan jawaban kamu seperti itu. Kenapa handphone dimatikan? Siapa yang matiin, Mah? Baterainya habis, Mah. Alisa, siapa yang ngajarin kamu berpakaian seperti ini? Hah? Kamu udah mulai gak sopan ya? Coba lihat. Aduh, anak mama marah-marahnya kemana-mana bikin malu, kamu tahu nggak? Emang mama pernah ngajarin kamu pakai baju gak sopan seperti ini? Hah? Coba ya, copotin semuanya. Copot. Ingat, dengar ya. Dengar mama. Jangan coba pakai baju ini lagi. Ngerti? Iya, Ma. Ayo, terus ke kamar. Mama. Buka semuanya. Mama, Alisa sendiri kok, Ma, yang beli baju ini. Alisa sendiri juga kok yang mau pakai baju ini. Bukan karena teman, bukan karena siapa-siapa, Ma. Lagi pula, Ma, Alisa tuh malu, capek, bosan pakai baju sesuai keinginan Mama. Lagi pula Alisa sendiri kok yang beli baju ini pakai uang Alisa. Oh, sekarang kamu ini udah mulai gak mau menghargai Mama lagi. Kamu ini udah mulai iya, Alisa. Mama kenapa sih, Ma? Kesalahan masa lalu Mama mesti jadi yang nanggung tuh Alisa. Kenapa, Ma? Alisa tuh salah apa? Pokoknya Alisa nggak mau jadi akibat masa lalu Mama. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kamu tuh masih kecil. Pokoknya Mama minta kamu buka semuanya. Mama nggak suka. Sarapan dulu. Ya nggak usah, Ma. Udah terlambat. Lapar di kampus aja. Kok pagi-pagi gini Alisa udah nongkrong di kantin ya? Kayaknya Alisa lagi ada masalah nih. Kok dia jadi berubah gitu ya dandanannya? Jadi Olive, enak kali ya. Udah nggak dilarang-larang, nggak diatur-atur, bebas mau ngapain aja, mandiri, berani. Kayaknya gue keluar aja deh dari rumah. Gue capek ditanya-tanya, diatur-atur, dimarahin terus sama nyokap. Gue kan juga pengen kayak Olive. Alisa boleh nggak mau ngekos? Untuk apa, Al? Kampus kamu itu kan dekat dari rumah. Kamu nggak usah lah ikut teman-teman kamu di kampus. Lagi pula nanti siapa yang jagain kamu? Aku mau belajar mandiri, Ma. Nanti juga ada saatnya. Udahlah, nggak usah. Ya udah kalau gitu aku cari tempatnya dulu aja ya, Ma ya? Enggak. Mama nggak izinkan. Untuk apa kamu cari tempat? Mau kemana kamu? Tidur. Alisa! Kenapa? Kamu sekarang sudah mulai berubah ya? Ini pasti karena Teman-teman Alisa kan? Mama mau ngomong teman-teman Alisa kan? Mama kenapa selalu berpikir negatif buat teman-teman Alisa? karena Mama tahu kamu akhirnya jadi ngawar Mama. Itu kan karena pengaruh teman-teman kamu itu. Ma, ini semua tuh gara-gara Mama. Apa kamu bilang? Karena Mama. Kenapa kamu jadi nyalain Mama? Atau mungkin hidup Alisa
bersama Mama selama 18 tahun, yang protektif. Yang Mama tuh nggak pernah biarin anaknya bergaul dan juga hidup mandiri. Ma, Alisa capek Ma diatur-atur terus sama Mama. Hidup apa, Alisa? Kamu itu masih anak-anak. Ma, Alisa tuh udah 18 tahun, Ma. Mama, ini saatnya Alisa untuk cari tahu siapa diri Alisa. Enggak sekarang. Kamu masih dalam pengawasan Mama. Kamu itu belum ngerti apa-apa. Kamu itu masih kecil. Kamu itu nggak boleh. Cukup, Mama, cukup. Sampai kapan sih Mama anggap aku sebagai anak kecil lagi? Cukup, Mama, cukup. Mama tuh egois. Oke, kalau itu memang mau kamu, silakan kamu pergi dari rumah ini. Lagu cinta untukmu dari lubuk hatiku. Liv, buka dong pintunya, Liv. Liv, buka dong pintunya. Liv. Al, kenapa, Al? Gue habis dimarahin nyokap gue, Liv. Serius lo? Kasih. Lo minggat gara-gara apa sih, Al? Gue minggat gara-gara gue minta izin sama nyokap gue untuk ngekos. Terus gue minta sama nyokap gue berhenti kalau gue kayak anak kecil lagi, tau gak sih? Gara-gara itu gue akhirnya diusir sama nyokap gue. Ya ampun, Al, lo tuh ada-ada aja sih. Liv, gue tinggal di sini dulu ya. Soalnya gue gak mau balik ke rumah lagi, Liv. Al, lo tuh jangan terlalu cepat mengambil keputusan. Lo tuh juga harus mikirin dong gimana nanti ke depannya. Lagian kan kasihan nyokap lo, dia tuh pasti khawatir banget sama lo. Tapi Liv, tolong dong, Liv. Please. Ya, tapi gue gak bisa menanggung biaya hidup lo selama di sini, Al. Gak apa-apa kok, Liv. Bener-bener gak apa-apa. Gue masih ada kok persediaan uang. Kalau misalnya habis juga, gue bisa cari kerja, Liv. Yang penting lo mau kan izin gue tinggal sama lo, Liv. Ya udah, kalau gitu terserah lo aja deh. Mama gak sungguh-sungguh, sayang. Mama hanya terlalu khawatir sama kamu. Mama takut kalau terjadi apa-apa sama kamu. Kemana ya Alisa malam-malam begini? Mudah-mudahan gak terjadi apa-apa dengan anakku. Kenapa nggak aktif, Alisa? Pasti itu temannya Alisa. Halo? Ya. Sebentar lagi saya sampai kantor. Ini udah on the way kok. Yo. Lanjutkan dulu ya meetingnya. Bibi, Sidang udah datang. Ayo, lanjutkan. Sudah, kalau gitu dia suruh ngeliatin Alisa di kampus. Terus jangan lupa, dia harus ngikutin Alisa kemanapun dia pergi. Tapi ingat ya, Bi, Sidang jangan sampai ketahuan tuh sama Alisa. Ngerti? Saya masih ada meeting di sini. Ya.
Nggak nungguin Alisa dari tempat biasanya, Van. Gua anterin yuk, men. Udah, lupain Alisa. Gue gak suka Alisa yang sekarang. Gue lebih suka Alisa yang dulu. Dulu dia polos, cantik lagi. Kerjaan lo gimana, men? Oh iya, gue ketemu Alisa di tempat rental gue kerja. Kayaknya rental itu langganan dia deh. Wah, bagus dong. Lo pasti bakal sering ketemu tuh. Buat apa? Sekarang udah gak mungkin lah. Mendingan sekarang gue konsentrasi untuk nyari duit buat bayar utang sama ibu kos gue. Alah, gaya lo, Van. Paling juga nih, besok-besok pasti lo berubah. Ya? Enggak. Kenapa sih dari segini banyaknya? Gak ada loh kerjaan yang cocok sama gua. Udah, sabar aja. Kan juga pasti ketemu. Siska, Bapak, sudah beberapa hari ini kamu selalu datang siang dan saya selalu menunggu kamu. Jujur, saya nggak suka. maaf Pak, belakangan ini saya... Besok kamu berangkat ke Bandung. Selesaikan dulu semua permasalahan di sana, baru balik ke Jakarta. Itu tanggung jawab kamu. Maaf Pak, belakangan ini saya ada masalah dengan keluarga saya. Hari ini saya akan mengajukan surat pengunduran diri saya di perusahaan ini, Pak. Lingkungan? Iya. Oh, duh, gue lupa apaan kemarin ya? Gue susah banget tau gak kemarin. Dek, maaf ya. Yaudah, gue duluan ya. Iya. Iya. Kayaknya kita pernah ketemu ya? Oh iya, kamu pegawai rental waktu itu kan? Iya. Kamu kuliah di sini juga? Semester berapa? Semester 7, Tante. Kalau... Saya Siska. Oh, saya Evan. Saya permisi dulu, Tante ya. Sebentar. Boleh saya tahu nomor telepon kamu? Evan! Kan udah bilang, jangan suka datang telat. Don't ever come too late. Ya sorry, tadi gue abis dari kampus. Terus pas kesini jalanan macet banget tuh, liat deh. Macet banget kan, Ben? Maaf ya. Lo tahu Jakarta macet? Lo atur dengan schedule lu dong. Iya, gue minta maaf. Maaf. One more thing, satu lagi ya. Lu mesti bedain kerja dan kuliah. Aduh, gimana sih? Ya lain kali gue gak bakal telat deh. Gue janji, Ben. Capcus. Ah, pusing kan. Kesel deh kalau bertelat lu. Hai Ben. Thanks banget ya. Apa nih? Itu muka kenapa cemburu kayak gitu, Bibir? Kesel, pegawai baru datang telat lu. Naik pitam. Oh gitu. Lonya aja kali kecerewetan, ntar dicabut loh. Biarin aja, tinggal pasang tuh. Di Kompas, di surat kabar. Banyak banget. Cari lawan baru. Pegawai baru susah amat sih. Alisa, gue gak mungkin bisa ngelupain lo. Lo emang cantik. Dan pasti baik. Gue samperin gak ya? Gak usah. Ntar Ben marah-marah lagi. Kadang-kadang tuh dibahas ya. Bye. Excuse me, boss. You have a text message. Al, HP lo nih Al. HP lo nih kayaknya ada SMS deh. Baca dulu kek, siapa tahu penting. Dari siapa Al? Nyokap gue. Gila, nyokap gue udah ke-10 kalinya SMS gue hari ini, tau gak? Dia nyuruh lo pulang? Oh enggak, dia cuma pengen ketemuan sama gue besok pagi. Udah langsung aja, apa sih yang mau diomongin? Jadi itu teman kamu selama ini?
Kenapa kamu nggak ajak aja duduk di sini sama-sama kita? Biar Mama bisa kenal. Kenapa harus duduk di sana, Al? Dia itu teman Alisa. Justru itu Mama harus tahu. Jangan-jangan malah dia yang membawa pengaruh buruk sama kamu selama ini. Ma, please. Tolong jangan ngebahas lagi ya, Ma. Udah langsung aja, apa sih mau diomongin? Oke. Al, Mama minta kamu pulang ke rumah ya. Mama minta maaf kalau selama ini Mama salah di mata kamu. Tapi Mama hanya khawatir sama kamu, takut terjadi apa-apa sama kamu. Kamu pulang ke rumah ya sama Mama sekarang. Sekali lagi Mama minta maaf, Al. Alisa juga minta maaf, Ma. Sekarang Alisa mesti pergi, Ma. Alisa nggak bisa lama-lama. Kamu mau kemana, Al? Alisa lagi nyari kerja, Ma. Sebentar ya, sayang. Mama tahu kamu butuh uang, kan? Halo? Halo, ini Evan. Ini Siska, masih ingat? Oh iya, masih. Ada apa ya? Kamu ada cara nggak? Bisa Tante ketemu kamu? Alisa? Iya, Alisa, anak Tante. Tante minta maaf ya atas kejadian di rental waktu itu. Enggak, Tante. Harusnya saya yang minta maaf, karena waktu itu saya ngeliat Alisa sampai gitu banget. Gimana, Van? Kamu bisa kan bantu Tante? Maaf, Tante, tapi kenapa harus saya? Karena Tante tahu kamu itu anak baik, dan Alisa itu anak Tante. Dan Tante yakin cuma kamu yang bisa ngertiin Alisa. Syukur-syukur kamu bisa ngejauhin Alisa dari temannya sekarang ini. Nggak mungkin, Tante, nggak mungkin. Saya ngerasa kalau... Tante ngerti. Maaf ya, bukan maksudnya Tante untuk merendahkan harga diri kamu. Tapi Tante benar-benar butuh bantuan kamu untuk ngedeketin Alisa. Iya, saya tahu. Tapi saya belum kenal dengan Alisa, Tante. Van, Tante ini kan mamanya Alisa. Jadi kamu nggak usah khawatir. Sekarang ini Alisa lagi marah sama Tante. Makanya Tante butuh media. Begitu juga Alisa. Dia juga butuh media. Dan menurut Tante, kamulah orangnya yang tepat. Sebenarnya sih ini karena ketakutan Tante sama Alisa. Takut dia itu jadi salah bergaul ke arah-arah yang nggak baik itu. Permisi, Pak. Saya boleh minta izin sebentar, Pak? Untuk? Saya mau ke kampus sebentar, Pak. Soalnya nanti sore saya ada ujian, Pak. Nanti setelah ujian saya langsung kembali ke sini, Pak. Saya nggak peduli. Dan ini bukan urusan saya. Kalau kamu bekerja, ya kerja. Kalau mau kuliah, ya kuliah. Oke, saya kasih kesempatan kali ini. Besok-besok saya nggak mau tahu. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Permisi. Maaf. Nggak sengaja, sorry, maaf. Baik banget ya, cowok. Perasaan kan gue nabrak. Kalau buru-buru? Ya ampun, gue udah ujian. Emang dari mana? Gue dari kerjaan, gara-gara gue ujian, gue hampir dipecat, tau gak? Yaudah ya. Jangan nabrak lagi ya. Oh, iya pasti ya. Gue kan belum tahu nama lo. Loh, bukannya kita sering ketemu, bukan? Iya, tapi kan belum kenalan. Oh, hai, Alisa. Evan. Udah, cepet ya. Udah. Alisa, lo memang cantik. Dan gue semakin yakin lo pasti baik. Iya, Tante. Saya udah secara langsung kenalan sama Alisa. Tapi itu juga nggak disengaja, Tante. Tante tahu tabrakan di koridor kan?
Iya, tapi itu salah saya loh Tante. Terus Tante mau tahu apa lagi dari saya? Yang Tante mau tahu, kamu mau nggak nolongin Tante? Kan kamu belum jawab. Ya iyalah Tante, saya mau kok. Oke, kalau gitu kita mulai dari menjauhkan Alisa dari temannya si Olive. Dan kamu juga harus tahu loh kebiasaannya Alisa. Iya Tante, baik. Gue nggak habis pikir, Rit. Cewek yang selama ini gue incer, tiba-tiba aja nyokapnya minta gue untuk pacarin dia. Gue sih seneng banget, Dit. Tapi sekaligus bingung juga. Beruntung banget nasib lo ya. Belum pacaran, udah dapet restu sama nyokapnya. Oh ya, Dit. Tapi kok bisa ya? Tiba-tiba nyokapnya datang terus minta supaya lu deketin anaknya. Nah, itu dia. Mungkin nasib lagi baik kali sama gue. Tapi ini justru beban buat gue, Dit. Gimana kalau Alisa ketemu gue, terus dia nggak mau deket sama gue? Nggak mau deket gimana? Lo jangan bego deh, Van. Katanya lu udah kenalan dengan Alisa. Bahkan dia ngajak lo kan untuk nemenin dia ke kerjaannya. Itu gue yang nawarin diri, Dit. Alah, apapun lah itu. Yang penting dia mau kan? Duh, tau deh. Bingung gue. Maaf, ya. Kami sedang bicara serius. Tolong jangan diganggu. Silakan ke meja yang lain aja ya. Halo deh. Van, sorry banget ya, Van. Udah mau nemenin gua. Jadi, Hei, nggak apa-apa lagi. Ini gue yang mau kan kesini. ya secara kita kan baru kenalan. Ya, iya juga sih. Tuh ada yang datang lagi tuh. Berarti ada 2 meja lagi yang bisa lo temuin. Oke deh, mudah-mudahan aja Van ya ada yang nyantol. Doain ya. Doain. Kita waktu sebentar. Oke, langsung aja mau nawarin apa? Jangan buang-buang waktu. Kalau perlu saya beli. Kalau tidak ya maaf saja, Di. Gini Pak, saya ingin menawarkan asuransi polis Pak yang terdiri dari segala macam. Karena saya sudah banyak asuransi polis, kayaknya enggak. Silakan Anda mengajukan. Pak, kalau emang Bapak nggak mau, ya ngomong dari tadi dong Pak. Jadi kan saya nggak capek-capek ngoceh, dia mempresentasikan asuransi jiwa saya dari tadi. Lagian siapa yang nyuruh Anda berdiri dan ngoceh di sini? Itu siapa? Tapi tolong dong Pak, dihargai dari dengerin kalau orang lain ngomong. Loh, itu kan hak kita untuk tidak mendengarkan Anda. Ya santai aja kali Bu. Maaf Bu, Pak, teman saya emang suka kayak gini. Maaf ya, permisi. Apaan sih gue gak suka gituin. Halo, selamat malam. Ini dengan Alisa Ananda Putri. Ya, betul. Ini dengan siapa ya? Anda kami terima kerja di kafe kami. Jadi kami minta Anda datang untuk menemui manajer kami besok. Maaf, ini lamaran saya di kafe Plak. Nanti alamatnya kami SMS-kan. Ditunggu ya Mbak besok. Iya Mbak. Ya udah, terima kasih ya Mbak. Besok pagi saya bisa ke sana. Perasaan gue gak ada masukin lamaran di ke kafe itu. Masa bodoh ah. Yang penting gue dapat kerjaan. Yes. Lo tau gak gue diterima. Iya kan, lo tau gak? Terus gue dikasih uang bulanan buat tempat tinggal. Terus habis itu gue dikasih fasilitas antar jemput kalau gue mau. Habis itu gue juga boleh ngambil gaji pertama gue sekarang juga kalau gue mau. Lo tau gak sih, Van, gaji gede banget. Aduh, Van, gila, Van, gue gak nyangka kayak gini. Mungkin ini rezeki lo. Kemarin-kemarin kan lo ditolak terus. Lo bisa aja. Oh ya, Van, thanks banget ya lo udah mau nemenin gue kesini. Pokoknya sekarang gue takdir lah. Oke? Ya. Enak nih.
Silakan ya diminum. Terima kasih. Olive. Halo? Liv. Liv, sorry banget ya tadi gue duluan. Soalnya gue langsung kerja, Liv. Lo di mana? Gue masih di kampus nih. Gila, sepi banget gak ada lo. Gimana tempat kerjaan lo? Waduh, gue suka banget, Liv. Gaji gede banget, gue gak nyangka nih. Oh ya? Wah, asik dong tuh. Gimana kalau ntar malam kita rayain? Yuk, ntar lo gue jemput ke tempat kerjaan lo deh. Waduh, Liv, kayak gue gak bisa, Liv. Gimana kalau besok gue traktir lo aja di kampus nih? Lo puasin makan, gimana? Emang kalau ntar malam kenapa? Soalnya gue udah dijanji, Liv, sama si Evan. Kayaknya Evan sekarang penting banget ya buat lo. Ya, sorry banget ya, Liv. Bukannya gitu, Liv. Tapi gue... Oh ya, Van. Thanks banget ya udah mau ngajakin gue nonton. Udah lama banget gue gak nonton nih. Gue seneng banget malam ini. Sama-sama. Oh ya, gue bawain lo film kesukaan lo nih. Wow, iya lo baik banget. Aduh, thanks banget ya, Van. Yaudah, sampai ketemu besok ya. Oke. Bye. Bye. Tapi ya. Males aja. Belum ngantuk gue. Dev, gue tahu pasti lo mau bilang kalau si Evan itu lagi bego-begoan gue kan. Dev, emang sih kalau gue tuh belum pernah dekat sama cowok, tapi gue yakin kalau Evan tulus dan baik banget sama gue. Gue ngerasa persahabatan kita jadi gak asik semenjak ada Evan. Lo udah jadian sama dia? Belum lah. Evan tiba-tiba aja hadir dan ngerampas semua perhatian lo. Gue tahu lo suka sama dia, tapi jangan sampai ngerusak persahabatan kita dong. Ya enggak lah ya, Liv. Ya nggak mungkin juga. Udah, aku ganti baju dulu. Banget. Oh. Halo Tante. Van, kamu lihat Alisa nggak? Kok dia nggak ada di kampus ya? Alisa lagi sama saya Tante. Kebetulan di hari ini katanya malas kuliah. Memangnya kamu lagi di mana? Sekarang saya lagi beliin es krim buat Alisa. Van, jangan lupa ya, Alisa itu seneng rasa stroberi. Oh gitu ya Tante, stroberi ya. Oke. Ntar saya beliin rasa stroberi. Makasih Tante. Wow, thanks banget, Van. Lo juga suka es krim rasa strawberry ya? Gue lebih suka rasa stroberi dibandingin vanilla atau coklat. Wah, sama dong sama gue. Al, gue boleh nanya sesuatu nggak? Ya, Van. Lo ngapain sih ngekos? Padahal kan lo tinggal di Jakarta. Ya, gue pengen nyari suasana baru aja, Van. Bosan di rumah. Ribut sama ortu. Ya gitu deh. Nyokap gue itu protektif banget, Van. Jadi sekarang gue tinggal sama si Olive. Nggak ada salahnya lagi, orang tua sedikit protektif. Apalagi lo anak kesayangan satu-satunya. Iya kan? Lo tuh gak tau nyokap gue, Van. Al, nobody's perfect. Even orang tua kita loh. Ah, udah, Van. Gak usah ngomongin nyokap gue. Tambah stres gue. Ya udah, gue bakal akan jagain lo. Gombal lo ah. Serius? Kalau misalnya dia mulai gigit kuku, jangan ceramahin dia kayak anak kecil. Dia nggak suka.
Udah gede masih gitu aja. Kayak adik gue umur 5 tahun loh. Sebenarnya dia udah kebiasaan dari kecil. Yes, gue berhasil. Makasih ya. Lagu cinta untukmu dari lubuk hatiku. Al, angkat tuh telepon. Ah, udah biarin aja nanti. Al, sampai kapan lo mau musuhan sama nyokap lo, ha? Liv, udah deh, Liv. Masa diomongin kenapa sih? Ya, yang lo datang tuh. Hey Al. Hey, Pan. Hey Liv. Gue cabut ya. Loh, Liv, lo mau kemana? Jangan pergi dong. Katanya mau balik bareng. Gimana sih? Nggak jadi, Al. Gue males. Lagian, kan sekarang udah ada orang yang mau nemenin lo kemana aja. Jadi buat apa lagi gue, ya kan? Sorry kalau gue ganggu, gue pergi aja deh. Bagus deh kalau lo sadar. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin aja lo pergi? Van, asal lo tau ya. Liv, lo kenapa sih? Sorry, Al. Lo diem aja. Dan lo udah datang tiba-tiba dan lo ngerusak persahabatan gue sama Alisa. Lo jadi cowok sportif dikit dong. Alisa itu punya sahabat dan sahabatnya itu gue. Dan satu lagi ya, Alisa itu terlalu baik buat cowok kayak lo. Liv, lo kenapa? Jangan dikejar. Dia lagi emosi. Gue tau kok. Dia sahabat terbaik lo. Pasti dia mau yang terbaik buat lo. Siapa ya? Kamu Olive kan? Iya. Ada apa ya? Alisa tinggal di sini. Iya, Alisa tinggal di sini. Tante mamanya Alisa ya? Ingat ya, mulai sekarang jauhi Alisa. Jangan kasih pengaruh buruk lagi terhadap anak saya. Maaf, maksud tante? Gara-gara kamu anak saya jadi ngelawan sama saya dan minggat dari rumah. Asal tante tahu ya, Alisa sendiri yang datang ke sini. Dan saya udah coba bujuk Alisa untuk pulang ke rumah. Tapi ternyata Alisa nggak mau. Jadi tante jangan salahin saya ya. Jangan bohong kamu. Saya tahu betul anak saya. Justru tante nggak tahu seperti apa Alisa yang sebenarnya. Satu hal yang tante nggak bisa pungkiri. Alisa itu udah bukan anak kecil lagi, tante. Jadi kenapa tante harus mencegah proses pendewasaan yang tumbuh dalam diri Alisa? Kamu tuh masih kecil. Jangan ajarin saya. Apa yang saya lakukan itu demi kebaikan Alisa. Supaya dia tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik seperti kamu. Oh ya? Sekarang tante lihat sendiri kan hasilnya? Jauh dari perkiraan tante. Saya mungkin emang bukan orang yang baik, yang polos, yang manis. Tapi saya masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, tante. Jadi sekarang mendingan tante pergi sebelum Alisa pulang. Maaf, saya nggak sengaja. Satu yang saya inginkan, Alisa pulang ke rumah. Itu aja. Permisi.
udah selesai jalan-jalan sama cowok. Kok gitu sih? Selalu nyalain si Eva, kenapa sih? Sampai kapan lo mau tinggal di sini? Maksud lo mau ngusir gue, Liv? Iya, gue udah gak mau lagi direpotin sama lo. Liv, lo kenapa sih, Liv? Karena gue udah males, Al. Gue udah gak mau lagi ngeliat lo ada di sini. Basi, tau gak? Liv, Tolong sekarang lo jawab dengan jujur. Lo ngedeketin Alisa cuma buat main-mainin dia aja kan? Apa-apaan nih? Lo gak berhak ngomong kayak gitu ke gue. Lo bukan nyokapnya. Oke, fine. Gue emang bukan nyokapnya. Tapi udah jadi kewajiban gue buat ngelindungin Alisa sebagai sahabat gue biar gak dirusak sama cowok kayak lo. Yang ngerusak dia itu gue, apa lo? Hah? Asal lo tahu ya, gara-gara lo, nyokapnya sampai mohon-mohon ke gue untuk ngejauhin Alisa dari lo. Apa kata lo? Ngerusak? Iya. Dan nyokapnya yang minta. Jadi karena itu lo ngedeketin Alisa dan lo tega mainin perasaannya. Hah? Awalnya iya. Tapi setelah gue kenal dia, semuanya berubah, Liv. Jujur, gue sayang dan cinta sama dia. Dan lo harusnya gak usah berpikiran jelek soal gue. Soalnya cinta gue ini tulus. Begitu juga waktu gue ngeliat persahabatan kalian berdua. Nggak ada niatan dari gue untuk merusak persahabatan kalian itu, Liv. Gue tahu, lo sayang dan peduli sama Alisa. Gue juga, apalagi nyokapnya. Makasih ya, lo udah ngertiin persahabatan gue sama Alisa. Dan sekarang gue minta lo bawa dia pulang deh. Karena nggak baik buat dia lama-lama di kosan gue. Sorry ya, gue tadi udah marah-marah sama lo. Liv, buka dong, Liv, pintunya, Liv. 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 Liv, kamu nyari Olive? Iya. Apa kamu yang namanya Alisa? Iya, saya sendiri. Ibu tahu di mana Olive? Dia ada titip pesan sama ibu kalau ada yang cari dia namanya Alisa, ibu suruh kasih surat ini. Oh iya, ya, makasih. Ibu tahu nggak sekarang dia di mana? Ibu kurang tahu. Oh ya udah. Makasih, Bu ya. Dear Alisa, gue minta maaf ya, karena terakhir kali kita ketemu, gue malah ngusir lo. Dan sekarang, gue malah pergi tanpa bilang apa-apa sama lo. Waktu itu nyokap lo datang ke gue. Pertamanya dia marahin gue karena dia pikir gue ngerebut lo dari dia. Tapi ketika dia bilang ke gue, saya cuma mau Alisa pulang, itu aja. Itu ngebuat gue sadar kalau gue harus maksa lo pulang, Al. Gue kasihan liat nyokap lo. Dan Evan adalah orang yang gue coba jauhin dari lo. Karena gue tahu bakal kehilangan lo sebagai sahabat gue. Tapi ternyata dia tulus mencintai lo. Menurut gue, kalau lo mau mulai pacaran sama Evan, gue rasa oke. Al, pulang ya. Kasihan nyokap lo. Dan jangan cengeng lagi. Lo sahabat gue yang paling baik. Olive.
pulang kali sih. Alisa. Mama, Alisa capek, Ma. Alisa capek banget. Maafin Mama ya, sayang. Sekarang Mama sadar, kamu bukan lagi anak kecil yang sering Mama bilang. Kamu udah besar, Nak. Maafin Mama ya. Al, lo mau nggak jadi pacar gue? Kalau lo mau nggak? Iya, kan gue yang nanya duluan. Ya, berarti kalau itu kan bukan berarti mau. Dulu ya, gue sering banget nungguin seseorang di kampus. Ngapain? Ya, gue nungguin seseorang yang menurut gue spesial banget. Lo tau nggak kenapa? Kenapa? Karena kalau dia ke kampus, selalu pakainya rapi. Pakai rok panjang, pokoknya serba tertutup deh. Dan satu hal lagi, dia kalau ke kampus selalu dianterin sama nyokapnya. Kalau gitu tuh kan pasti gua. Lu ngedekin gua, lu emang dasar. Terus apa lagi? Ayo apa lagi? Ayo sebutin apa lagi? Apa lagi? Sakit. Bisa banget sih lu, emang nyebelin lu tuh. Iya. Tapi gue seneng banget sih, Al. Ternyata gue nggak salah. Asal apaan maksud lo? Jujur ya, gue sayang sama lo. Dan gue pengen jadi pacar lo, Al. Lo mau nggak jadi pacar gue? Berarti yang diomongin Olive itu bener dong. Lo tuh cowok paling baik buat gue ya. Dan sekarang gue ngerti maksud dari kata saat dari nyokap gue. Yaitu datangnya seorang panggilan cinta. Dan panggilan cinta itu adalah wah. Tuh kan, lo tuh belum jawab pertanyaan gue. Kan aku bego amat sih ah. Lo ngerti gak sih maksud kata-kata gue tadi? Lo marah-marah sih. Aduh, ini nih orang yang terlalu baik dan terlalu ramah sama orang lain. Kan jadi bego. Lo bego-begoin gue? Ya iya lo bego Eva, lo tuh ngerti gak sih maksud kata-kata gue tadi? Gue tuh cinta sama... Apa? Apa lu bilang? Coba lo ulang. Lo cinta sama gue? Iya, gue cinta sama lo.